Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Tradisi Dukderan selama jelang bulan Ramadan, maksud kami di Semarang, Jawa Tengah, diwarnai kecelakaan. Ada seorang pengendara di area Ketangkasan Tong Setan yang menderita patah kaki akibat tertimpa motor yang jatuh dari ketinggian 7,5 meter. Akibat gagal menguasai kendaraan, salah satu pengendara di area Tong Setan berikut motornya terjatuh dari ketinggian 7,5 meter dan menimpa pengendara lain yang berada di dasar arena. Akibat kejadian ini, satu pengendara menderita patah kaki kiri dan hingga Senin siang masih dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa, Semarang. Polisi sudah meminta keterangan pemilik arena Ketangkasan Tong Setan terkait insiden tersebut. Sementara itu, korban dijadwalkan menjalani operasi. Seorang warga negara Indonesia pemenang kontes menyanyi di Jepang menjadi sorotan warganet saat dirinya mengaku dikenai pajak bea cukai sebesar 4 juta rupiah ketika mengirimkan pialanya ke Indonesia. Fatimah Zahra Tunisa mencurahkan kekesalannya di Twitter saat mengirimkan piala lomba yang terlalu besar tapi dipajaki bea cukai sebesar 4 juta rupiah setibanya di Indonesia. Dia mengatakan lomba tersebut tak ada hadiah uang tapi mengapa harus nombok. Fatimah pun diminta membuktikan asal piala tersebut sampai disuruh menyanyi oleh pihak bea cukai. Tak sampai di situ, pegawai bea cukai juga sempat bertanya berapa uang yang dimiliki Fatimah. Dikutip dari detik.com, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dewi Herianto masih belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Lalu berikutnya, sehari menjelang Nyepi, masyarakat yang tinggal di Pulau Dewata, Bali memborong makanan karena saat Nyepi tidak ada toko ataupun pasar yang beroperasi. Ya, ada sejumlah toko makanan beku di kawasan Monang Maning dan Pasar Bali diserbu warga pada Selasa pagi. Para warga mengaku sengaja memborong bahan kebutuhan pokok untuk persediaan selama 2 hari, yaitu pada saat Nyepi dan sehari setelah Nyepi. Mereka sengaja memilih makanan beku karena lebih praktis dalam penyimpanan dan penyajian. Penjual makanan beku menyebut setiap menjelang Nyepi, frozen food seperti sosis, nugget, dan kentang beku selalu laris diburu warga. Sementara pada hari biasa, dalam sehari bisa menjual 170 kg makanan beku, kini terjual lebih dari 250 kg. Akibat main hakim sendiri, seorang korban pencurian ponsel di Depok, Jawa Barat dijadikan tersangka karena membacok pelaku pencurian hingga tewas. Sementara itu di Rembang, Jawa Tengah, kamera pengawas CCTV merekam aksi pembobolan toko ponsel yang diduga dilakukan pelaku yang masih anak-anak. Inilah pria berinisial M, pelaku pencurian ponsel yang ditemukan tewas di Depok, Jawa Barat pada Rabu lalu, 15 Maret 2023. Belakangan diketahui pelaku M sebelumnya dibacok dengan celurit oleh korbannya hingga pelaku kehabisan darah. Dari hasil gelar perkara pada 16 Maret yang dilakukan Polres Metro Depok dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama saksi ahli, korban pencurian yang membacok pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Jawa Barat, AKBP Yogen Hiros Baruno pada Senin 20 Maret mengungkapkan korban pencurian sekaligus tersangka yakni berinisial CS diduga sengaja melukai pelaku yang sebelumnya sudah menyerahkan barang yang dicuri dan meminta maaf. Usai pelaku meminta maaf, korban justru pulang ke rumah untuk mengambil senjata tajam hingga membuat pelaku ketakutan dan berusaha kabur. Kemudian terjadilah pembacokan. Maling HP tersebut sudah dalam keadaan posisi menyerah, jongkok, HP sudah dikembalikan, sudah meminta maaf ya, sudah diamankan oleh warga. Kemudian pelaku pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam atau celurit ya. Di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, kamera pengawas merekam 2 orang membobol toko ponsel di Jalan Kartini, Kecamatan Rembang Kota pada Minggu malam 19 Maret. 2 orang yang diduga masih anak-anak ini terlihat masuk ke toko dan mulai mengambil sejumlah ponsel dari etalase. Pengelola toko ponsel yang ditemui pada Senin mengungkapkan, kedua pelaku beraksi pada pukul 11 malam dan masuk dengan cara menjebol atap toko ponsel. Akibat pencurian ini, toko ponsel kehilangan 2 unit ponsel dan uang tunai jutaan rupiah dengan nilai kerugian 12 juta rupiah. Usai kejadian, pihak toko ponsel telah melapor ke polisi Resort Rembang berbekal bukti rekaman CCTV. Tim Liputan CNN Indonesia.